kepada Pak Gubernur untuk menindaklanjuti Impres nomor 4 tahun 2022 ini. Jadi pada saat di bulan Juni dikeluarkan Impres nomor 4 tahun 2022 langsung ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur kita. Pak Gubernur langsung ya Pak? Langsung ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur, dan ini saya ingin sampaikan di forum kita yang berbahagia ini bahwasanya ini pertama sekali ditindaklanjuti oleh Pemprov Jambi. Dan secara nasional ini pertama kali ditindaklanjuti. Berapapun resiko yang dialaminya akibat kecelakaan kerja itu biaya berobat di unlimited, tanpa batas pembiayaannya. Dan satu lagi untuk kecelakaan kerja, untuk terkait dengan resiko kecelakaan kerja tadi, ada salah satu di Kabupaten Sarolangun, Pak Basri. Pak Basri pun menyerahkan dulu di Kerinci, kemarin kita menyerahkan ya Pak Basri ya, bersama Pak Gubernur. Jadi ada yang kecelakaan kerja. Penyelenggaraan program jaminan sosial merupakan salah satu tanggung jawab dan kewajiban negara untuk memberikan perlindungan sosial ekonomi kepada masyarakat, sesuai dengan kondisi kemampuan keuangan negara. Pagi ini telah hadir di tengah-tengah kita narasumber dari BPJS Ketenagakerjaan dan Kepala Bidang Pemerintah Desa. Sebelumnya saya akan menyapa dulu kepada Pak Muhammad Syahrul. Selamat pagi Bapak. Ya, selamat pagi Ibu Reski ya. Sehat Pak ya? Alhamdulillah sehat. Dan narasumber dari Pemdes kebetulan ini kabit saya sendiri ya, yang paling muda, paling ganteng seprovinsi Jambi. Di tengah-tengah kita telah hadir Pak Basri. Selamat pagi Bapak. Pagi Bu Kiki. Sehat Pak ya? Sehat, alhamdulillah. Terlihat dari wajah Bapak yang sangat ceria ya Pak. Tadi kan sebelum kita mulai acara ini kan tadi Pak Syahrul sempat bilang sama saya nih, katanya sangat berterima kasih sekali dengan pemerintahan Provinsi Jambi, terutama di Dinas Pemberdayaan Perempuan ini ya Pak ya. Nah, yang ingin saya tanyakan, tapi sebelumnya ke Pak Basri dulu, untuk kan ada program nih yang berhubungan dengan BPJS Ketenagakerjaan nih, melalui desa itu apa saja Pak? Mungkin bisa sedikit diberikan pengantarnya Pak. Baik, terima kasih izin Ibu Rizky, Pak Sarul. Salah satu tujuan kita bernegara yang pertama adalah mencerdaskan anak bangsa, yang kedua adalah memberikan sejahtera kepada masyarakat. Dan ini sudah diimplementasikan oleh Bapak Gubernur Jambi melalui Visi Jambi Mantap. Visi Jambi Mantap ya. Nah, didesain melalui program bantuan keuangan provinsi bersifat khusus pada desa. Dan itemnya adalah, salah satunya adalah pembiayaan kepesertaan bagi keluarga miskin ekstrim. Keluarga miskin ekstrim. Ya, jadi kita ini ada kerjasama dengan BPJS Ketenagakerjaan Provinsi Jambi untuk melakukan itu. Dan alhamdulillah pada hari ini Kepala BPJS hadir nih untuk memberikan penjelasan kepada kita. Terima kasih sekali nih Pak. Jadi yang ingin saya tanyakan ini intervensi nih Pak, intervensi pemerintahan Provinsi Jambi dalam hal penanggulangan kemiskinan ekstrim ini di desa itu yang seperti apa Pak? Ya, terima kasih Bu Reski. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih Pak, saya diundang di sini dalam podcast ini, dan ini merupakan informasi-informasi yang memang harus kita sampaikan kepada masyarakat. Dan juga saya ucapkan terima kasih juga sama Kepala Dinas DP3AP2 ini yang selama ini sudah koordinasi dan juga mengintervensi program BPJS Ketenagakerjaan kepada desa Provinsi Jambi. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan Ibu bahwasanya secara komprehensifnya bahwasanya ini adalah tindak lanjut Impres nomor 4 tahun 2022 sebenarnya tentang percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Itu Impres nomor 4 tahun 2022 itu dikeluarkan di bulan Juni. Di bulan Juni 2022. Dan alhamdulillahnya yang diinisiasi oleh Kadis Pemberdayaan Perempuan dan juga Dinas Karu Pemerintahan ya, para Biro Pemerintahan menginisiasi ini
kepada Pak Gubernur untuk menindaklanjuti Impres nomor 4 tahun 2022 ini. Jadi pada saat di bulan Juni dikeluarkan Impres nomor 4 tahun 2022, langsung ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur kita. Pak Gubernur langsung ya Pak? Langsung ditindaklanjuti oleh Pak Gubernur, dan ini saya ingin sampaikan di forum kita yang berbahagia ini, bahwasanya ini pertama sekali ditindaklanjuti oleh Pemprov Jambi, dan secara nasional ini pertama kali ditindaklanjuti. Jadi ini luar biasa menurut saya Pak Gubernur kita, kepeduliannya dan juga keberpihakannya kepada masyarakat Provinsi Jambi yang menginisiasi dan menindaklanjuti Impres nomor 4 tahun 2022 ini untuk percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim. Jadi di bulan 8 diterbitkanlah Pergub nomor 16 kayaknya tahun 2022 setahu saya, tentang bantuan keuangan bersifat khusus, yang salah satunya adalah diperuntukkan untuk perlindungan BPJS Tenagakerjaan. Dalam hal ini dan ini sudah diimplementasikan pada tahun 2022 kemarin. Jadi alhamdulillah dengan keberpihakannya Pak Gubernur, kepedulian kepada masyarakat seprovinsi Jambi, ada 1.562 kelurahan dan desa tahun 2022 kemarin, dan seluruhnya itu dilindungi program BPJS Tenagakerjaan untuk 2 program tadi, kecelakaan kerja dan kematian, minimal 10% dari anggaran yang minimal, bahasanya minimal 10% dari anggaran bantuan keuangan bersifat khusus itu tadi. Itulah yang luar biasanya Pak Gubernur, dan terimplementasi. Banyak kadang ketika buat regulasi dan belum tentu terimplementasi. Ini akibat apa? Akibat adalah inisiasi dan kolaborasi dari pemerintahan desa sendiri, yang kita kumpulkan seluruh desa kelurahan, termasuk Pak Basri, Pak Kadis DP3P2 dan Pak Basri, yang sama-sama kita mengumpulkan seluruh kelurahan dan desa itu dan mengedukasi masyarakat, khususnya kelurahan dan desa, agar masyarakat itu dilindungi minimal 10% dari anggaran yang ada. Dari 100 juta 10% digunakan untuk perlindungan. Jadi sekali lagi ini merupakan intervensi Pak Gubernur mempunyai kepedulian, keberpihakan, dan ditindaklanjuti oleh dinas-dinas terkait, dalam hal ini pemberdayaan perempuan. Mungkin itu secara gambaran, secara regulasinya seperti itu, Ibu Rizky, yang bisa dapat saya sampaikan. Iya Pak, berarti ini berkaitan sekali ya Pak ya, antara dana BKBK tadi dengan BPJS Ketenagakerjaan ini untuk keperlindungan masyarakat atau kesejahteraan masyarakat sebanyak 10% gitu ya Pak ya. Baik, untuk program kerjanya sendiri nih Pak, dari BPJS Ketenagakerjaan ini apa saja Pak? Ya, jadi kalau untuk program BPJS Tenagakerjaan ini, pertama kalau terkait dengan program kerja pastilah ada keterkaitan dengan menindaklanjuti Impres nomor 4, Pergubnya nomor 16 tahun 2022, dan kita implementasikan melalui rencana kerja, dan itu sudah langsung turun SK Gubnya, SK surat keputusan gubernurnya, dan notifikasi rapatnya sebagai acuan di kelurahan dan desa. Ini kita buat secara berkesinambungan untuk mengedukasi. Kita langsung turun tuh ke setiap provinsi, ada 11 kabupaten kota. Turun setiap kabupaten kota mengedukasi ini. Dan yang dipastikan adalah perlindungan itu ada 2 program, dan masyarakat ini memang harus tahu. Untuk perlindungan adalah perlindungan terkait dengan kecelakaan kerja dan kematian. Kecelakaan kerja dan kematian. Ya, kecelakaan kerja dan kematian. 2 program itu yang memang dilindungi masyarakatnya melalui program bantuan keuangan bersifat khusus tadi. Dari BKBK tadi. Dari BKBK tadi. Jadi masyarakat harus tahu apa yang dilindungi, dan anggaran yang diberikan oleh perhatian Pak Gubernur melalui anggaran BKBK ini melindungi masyarakatnya. Dan ketika masyarakat melindungi apa saja, inilah melalui podcast ini saya harapkan masyarakat tahu semua tuh manfaatnya itu begitu besar. Ketika terjadi risiko keluarganya, harapannya adalah tidak menimbulkan kemiskinan baru, keluarga yang ditinggalkan
itu dapat hidup layak tanpa belas kasihan orang lain dengan apa? Dengan ketika terjadi contohnya program yang ada 2 program tadi yang meninggal dunia. Ketika meninggal dunia, kepala keluarganya itu mendapatkan 42 juta. Berarti 42 bentuk juta santunan ya? bentuk santunannya yang diberikan kepada masyarakatnya itu ada 42 juta 42 juta. per kepala keluarga yang meninggal tadi itu tadi. Jadi ini salah satunya ada 3 program yang memang Pak Presiden inikan ke kita, ke setiap pemerintahan di seprovinsi adalah pertama terkait masalah intervensi. Intervensi. Bukan, terkait dengan inflasi. Kedua, produk dalam negeri, yang selanjutnya adalah pengentasan kemiskinan ekstrim ini. Dan alhamdulillah dari 1563 tahun 2022 kemarin sudah terlindungi 76.100. 76.100 berarti itu kalau 76.100. dipersenkan sekitar berapa persen itu Pak? Itu kurang lebih udah hampir dari total itu 78.000 dari dan 76.000 sudah terlindungi. Jadi kurang lebih ada 99%. 99% berarti hampir keseluruhan Pak ya? Sudah terlindungi. Dari target yang minimal 10% dari anggaran itu tadi. Inilah maksud saya juga ucapkan terima kasih pada Pak Gubernur dan juga DP3 AP2 nih, kepala dinasnya dan juga tim di bawahnya, jajarannya, begitu juga karo pemerintahan yang juga telah mengakuisisi, mendukung kita untuk turun sama-sama ke lapangan untuk mengakuisisi itu. Dan juga saya ingin sampaikan di sini dengan adanya pelindungan yang diberikan pertama kali di Indonesia, menindaklanjuti impres itu, Pak Gubernur kita itu mendapatkan Paritrana Award dari pemerintahan pusat. Dalam hal ini pada tanggal 20 Oktober langsung diberikan diserahkan oleh Pak Wakil Presiden di Istana Negara tanggal 20 Oktober kemarin. Ini menunjukkan kepedulian Pemprov Jambi. Dalam hal ini Pak Gubernur langsung menerima Paritrana Award itu. Inilah bukti kepeduliannya dan dihargai oleh pemerintahan pusat dalam hal ini untuk perlindungan BPJS kesejahteraan masyarakatnya. Dan inilah salah satu-satunya yang menindaklanjuti, pertama sekali menindaklanjuti Impres nomor 4. Kita layak bangga. Dan juga kita layak sebagai masyarakat di Provinsi Jambi ini, Pak Gubernur kita ini berkeberpihakan dan juga jajaran di bawahnya termasuk OPD terkait mendukung program ini, dan akhirnya terrealisasilah 76.100 pada tahun 2022 kemarin. Berarti hampir sudah keseluruhan ya. Jadi sangat sayang sekali kalau program ini tidak berlanjut ya Pak ya. Kita harapkan program ini akan terus berlanjut. Baik, mungkin kita break sebentar. Pak Basri, tadi kan Pak Sarul sudah bercerita nih tentang masyarakat ekstrim, bahwa untuk penyaluran santunan ini bahkan sudah 99%, berarti hampir keseluruhan nih. Nah, jadi yang mau saya tanyakan nih Pak, sudah ada belum dampak langsung ke masyarakat desa yang kategorinya ekstrim tadi Pak? Ya, dari 1.414 desa, kemudian ditambah 171 kelurahan ya. Sebagian besar sudah menerima itu dan nampaknya luar biasa. Salah satu contoh kemarin pada saat kita rakor ada penyerahan santunan Pak ya. Ada penyerahan santunan. Setelah yang telah meninggal itu langsung diserahkan langsung oleh Pak Gubernur, Pak BPJS. Luar biasa sebenarnya. Namun kami berharap juga ke depan kepala desa ini, karena masih ada juga kepala desa belum menganggarkan Pak. Oleh karena itu kami minta kepada seluruh kepala desa agar memanfaatkan. Karena kalau dilihat daripada Pergub 16 itu wajib hukumnya, karena sudah dikunci di dalam SK penetapan 10%. Begitu juga dengan masyarakat miskin, rentan miskin Pak, itu wajib juga dianggarkan. Oleh karena itu harapan kami kepada para kepala desa untuk menganggarkan. Berarti memang ini sebenarnya kan harusnya sudah hampir keseluruhan, ini sangat membantu sekali ya. Tapi ngomong-ngomong dampak tadi nih Pak, untuk jaminannya itu sendiri sudah berapa nih Pak yang diberikan untuk di tahun 2022? Ini yang penting Ibu Rizky, makasih pertanyaannya luar biasa saya kira. Dan inilah sebenarnya bentuk kesejahteraan
apabila terjadi risiko tidak menimbulkan kemiskinan baru. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi, Pak Basri tadi sampaikan bahwasanya dampaknya kepada masyarakatnya itu seperti apa. Kita ada 2 program tadi, kecelakaan kerja dan kematian. Kematian itu sudah kita bayarkan sebesar 10,8 M. 10,8 M di 10,8 tahun 2022 miliar ya. di tahun 2022. Laporan kita setiap bulannya kita laporkan ke Pak Gubernur dan OPD-OPD terkait. Jadi ada 10,8 M dengan 258 yang meninggal dunia. 258 yang meninggal dunia. Untuk yang kecelakaan kerja programnya itu ada 22 yang mengalami kecelakaan kerja. Jadi yang kita bayarkan jaminan kecelakaan kerja itu adalah 504 juta. Jadi dalam 504 juta ini yang kecelakaan kerja ini dia nggak harus meninggal. Tapi ketika terjadi resiko kecelakaan kerja yang dia berobat akibat kecelakaan kerja mau pergi kerja atau pulang kerja atau timpa, dodos dan yang lainnya, ketika Kan aktivitas sering sekali terjadi kecelakaan itu saat kita kerja. lindungi juga dan itu unlimited pembiayaannya. Oh, unlimited ya. Jadi berapapun gitu Berapapun ya. resiko yang dialaminya akibat kecelakaan kerja itu dia berobat dia unlimited tanpa batas pembiayaannya. Dan satu lagi untuk kecelakaan kerja untuk terkait dengan resiko kecelakaan kerja tadi ada salah satu di Kabupaten Sarolangun, Pak Basri. Pak Basri pun menyerahkan dulu di Kerinci kemarin kita nyerahkan ya Pak Basri ya bersama Pak Gubernur. Jadi ada yang kecelakaan kerja di Sarolangun. Ketika dia pergi kerja tabrakan, meninggal. Jadi meninggal dapatnya bukan 42 juta, tapi 70 juta akibat kecelakaan kerja. Dan tambah satu lagi nih, karena kita kan bekerja kan untuk keluarga. Anaknya pun dapat beasiswa. Untuk 2 orang sebesar 174 juta untuk 2 orang anaknya. Jadi itulah yang kemarin kita serahkan oleh Pak Gubernur. Ada satu kecelakaan kerja dapat meninggal 70 juta ahli warisnya dan 174 juta untuk anaknya beasiswa. Jadi totalnya sudah kita bayarkan itu sebenarnya udah 11,5 miliar. 11,5 miliar ya. Di tahun 2022 kemarin untuk tahun. Jadi 11,5 miliar lah itulah yang sudah diberikan santunan kepada masyarakat miskin ekstrim pada tahun 2022 yang kebanyakan setiap kabupaten kota itu langsung diberikan secara simbolis oleh Pak Gubernur. Jadi ada kurang lebih ada 258 yang meninggal tambah 22 berarti 281 yang sudah kita berikan santunan kepada masyarakat melalui program BPJS Tenaga Kerja yang dibiayai oleh bantuan keuangan bersifat khusus tadi. Dan inilah intervensi Pak Gubernur dalam hal ini melindungi masyarakat miskin ekstrimnya melalui program BPJS Tenaga Kerjaan dan sudah dirasakan kepada masyarakat bukan hanya sebesar hanya karya kata saja atau hanya regulasi saja, tetapi sudah terimplementasikan dan manfaatnya seperti yang disampaikan tadi sudah benar-benar diterima oleh masyarakat miskin ekstrim ini dan inilah salah satu upaya memutuskan rantai kemiskinan itu tadi. Itu Pak Basri juga yang terus mendampingi kita dalam hal memberikan santunan ini dan pelayanan kita juga bisa cepat tanpa adanya berlama-lama karena datanya udah lengkap Pak Basri. By name, by address. Jadi ketika data lengkap, persyaratan lengkap, 2 hari, 3 hari kita sudah bisa selesaikan jaminannya dan bisa dirasakan kepada masyarakat. Seperti itu, Bu Rizky. Berarti ini memang masuk dalam salah satu program Jambi Mantap ini Pak ya? Memang benar-benar mantap sekali. Betul mantap. Masalah jaminan di tahun 2022 tadi kan lumayan besar, sudah 11,8 miliar ya Pak ya? 11,5 miliar. 11,5 miliar. Mekanisme penerimaan jaminannya ini sendiri seperti apa Pak? Apakah diserahkan langsung atau prosedur lain dalam penerimaan santunannya atau bagaimana gitu Pak untuk asuransi kecelakaan dan kematian tadi? Sangat gampang sih Bu sebenarnya. Apalagi kita kan gubernur ya, pemerintahan. Jadi intinya ketika terjadi masyarakatnya yang diinisiasi oleh yang dipilih oleh langsung kelurahan dan desa melalui
musyawarah kelurahan atau musyawarah desa. Jadi Musdes. sesuai dengan data data awal adalah data P3KI. Data P3KI diverifikasi dan harus ada, itulah yang diverifikasi sama Pak Basri dan OPD pemberdayaan perempuan ini. Kita verifikasi datanya itu adalah data yang sudah diverifikasi dan validasi oleh kelurahan dan desa sesuai data P3KI awal. Dan ketika misalnya sudah jadi peserta kita, manfaatnya bagaimana pengirimannya, persyaratannya amat sangat gampang dan itu yang dilengkapi oleh kelurahan dan desa sendiri. Jadi kelurahan dan desa misalnya meninggal apa santunan ahli waris siapa, ya kan? Udah tuh kartunya berapa, diisi formulirnya, udah dilaporkan ke kantor terdekat. Kita Jadi itu persyaratannya apa aja nih Pak? Kan Sobat DP3 AP2 juga pengen tahu nih, untuk mendaftarkan BPJS Ketenagakerjaan ini apa saja? Kan Bapak tadi bilang ada formulir itu kan berarti yang diberikan dari pihak BPJS ya. Nah, yang perlu mereka siapkan apakah KTP atau apa gitu? Ketika pendaftaran awal itu dia cukup melampirkan KTP. KTP kita basicnya EKTP. Di EKTP itu sudah jelas siapa ahli warisnya. Apabila terjadi risiko, yang siapa melengkapi, kita setiap kelurahan dan desa itulah yang bertanggung jawab untuk menginformasikan kita siapa yang warganya yang sudah dilindungi itu tadi. Apabila terjadi risiko meninggal, kelengkapan datanya itu salah satunya adalah kartu, ya udah jelas. Berarti setelah mendaftar, melengkapi persyaratan, mereka mendapatkan kartu ya Pak ya? Langsung menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan tadi. Kita bagi kartu. Kalau seandainya dia meninggal dunia, surat keterangan ahli waris yang dikeluarkan siapa? Kepala desa juga atau kelurahan. Jadi nggak ribet-ribet. Udah itu yang meninggal itu begitu juga dan kelurahan juga kan. Nah, jadi itu saja yang berserta formulir pengisian pengajuan kemana diantarkannya, bisa melalui aplikasi WA kita, nanti juga datang ke kantor yang terdekat, datang ke kita dan prosesnya nggak lama, 2 hari 3 hari clear apabila terjadi risiko tersebut. Jadi tidak susah pengklaimannya, datang aja ke kantor dengan persyaratan lengkap, langsung kita proses. Mungkin Pak Basri dan Pak Gubernur ketika kita ada kunjungan bisa kita berikan, atau memang kita sudah langsung transfer langsung ke ahli warisnya, bukan ke kelurahannya atau yang mengajukan itu, tapi langsung ke ahli warisnya, tanpa ada calo-calo. Iya benar. Tanpa ada calo-calo Pak. Dan kalaupun ada calo, segera informasikan ke BPJS Ketenagakerjaan dan atau di DP3 AP2 ini tidak ada calo-calo di sini. Jadi langsung dan juga nomor rekeningnya berapa? Yang bisa kita transfer, transfer langsung ke ahli warisnya langsung. Jadi jangan sampai tertipu untuk calon-calon peserta BPJS Ketenagakerjaan ini, jika ingin mendaftarkan tidak perlu melalui orang lain, langsung saja gitu ya Pak ya. Karena kalau ada calo itu takutnya nanti mereka tidak sampai bantuan itu tadi ya Pak. Pak Syahrul, tadi kan Bapak sempat mengatakan bahwa program BPJS Ketenagakerjaan ini adalah salah satu cara untuk mengatasi kemiskinan ekstrim nih Pak. Nah jadi Sobat DP3 AP2 ini kan juga pengen tahu nih kategori kemiskinan ekstrim itu yang seperti apa? Apakah kita di sini juga tergolong yang kemiskinan ekstrim? Iya. Bagus tuh pertanyaannya. Untuk kategori kemiskinan masyarakat miskin ekstrim itu memang ada kategorinya. Salah satu yang gampangnya saja adalah yang bisa saya sampaikan, apabila dia mengeluarkan pengeluaran dia per hari itu 11.900 kalau nggak salah. 11.900 rupiah ya. 11.600 ya. 11.600 per hari. Berarti itulah kategori salah satu parameter kategori kemiskinan ekstrim tadi.
pengeluaran 11.600. Nah, kalau sekarang aja bungkus rokok aja 16.800. Iya. Kalau ada yang beli rokok berarti udah nggak miskin ekstrim lagi dia kan, nah, gitu loh kan. Jadi Karena kategorinya pengeluarannya sudah melebihi 11.600 itu tadi gitu. Jadi itulah salah satu parameter, termasuk juga terkait masalah rumahnya, genteng rumah dan yang lainnya. Ada 12 parameter itu terkait dengan kategori masyarakat miskin ekstrim. Iya. Dan yang kita datanya fix itu sebenarnya untuk supaya memang benar-benar berhak untuk masyarakat miskin ekstrim itu adalah dari data P3KI tadi yang kita berikan dan kita sampaikan seluruh kelurahan dan desa Provinsi Jambi yang seperti awal saya bilang, dan itu yang diverifikasi supaya kan 12 kilometer di cross check sama kelurahan dan desa agak sedikit ribet kan. Namun karena ada data acuannya dari P3KI dari kita serahkan semua kelurahan dan desa dan mereka tahu warganya, oh ini sudah nggak miskin ekstrim lagi nih, ini sudah meninggal nih, ini sudah apa nih kan. Jadi datanya sudah benar-benar real ketika sudah diverifikasi dan harus ada verifikasi dan validasi kelurahan dan desa yang ditandatangani. Jadi memang benar-benar rakyat yang bisa menerima itu tadi. Jangan sampai yang sudah meninggal masih menerima bantuan itu terus ya Pak ya? Iya, jadi seperti tadi, apakah macam kita dapat ya nggak dapat lah kan. Ya itu yang saya tanyakan tadi, apakah yang kayak kita nih dapat juga gitu kan. Pengeluaran 11.600 per hari ya Pak ya. Per hari. Pak Kabir mungkin jajannya sehari berapa Pak? Bercanda ya Pak. Jadi ini untuk data nih Pak, untuk data dari Pemdes nih terkait dengan BPJS Ketenagakerjaan ini Pak. Di tahun 2023 ya? Sebenarnya kalau terkait masalah data, karena data ini dirumuskan oleh pemerintahan desa, artinya kepala desa ya, melakukan penetapan pada saat musdes. Itulah yang dijadikan sebagai data awal. Nah, kalau tidak dirumuskan di dalam musdes itu, maka tidak bisa mendapatkan itu. Salah satu contoh bahwa tahun ini kita masih menemui ada beberapa desa yang tidak menganggarkan karena tidak masuk di dalam perumusan APBDes. Namun kedepannya mungkin kami membuat surat edaran karena ini program wajib dan kalaupun memang tidak dimasukkan di dalam APBDes berarti harus ada berita acara. Kenapa tidak masuk? Apakah sudah kaya semua nih? Ya. Tapi kalau berbicara masalah rentan miskin itu semuanya banyak yang dapat. Nah, oleh karena itu saya kira semuanya lah, karena ini merupakan program unggulan Pak Gubernur dan kepada masyarakat harus mendukung ini. Apalagi kita di pemerintah Provinsi Jambi ini. Tapi kan kita tidak bisa juga menutup mata bahwa banyak masyarakat yang dalam tanda kutip agak sedikit nakal nih Pak. Misalkan ketika ada bantuan seperti ini mereka pura-pura miskin nih. Mereka mendaftarkan istilahnya kalau ada yang kenal dengan pemerintahan desa, dengan kadesnya gitu kan, mereka mengaku bahwa mereka miskin supaya dapat bantuan. Nah, yang seperti itu apakah bisa dideteksi Pak, agar mereka yang dalam tanda kutip nakal tadi tidak lagi bisa menggunakan dana itu yang harusnya bukan menjadi hak dia gitu. Oke, tadi saya sekaligus nyambung sama apa yang disampaikan Pak Basri, bahwasanya pertama itu data itu benar fix dari P3KI, terverifikasi. Kalau di luar dari P3KI ada musyawarah kelurahan dan desa. Jadi intinya bukan kelurahan desa aja nih, bukan kepala desa aja, tetapi ada saksi yang menyatakan itu siapa-siapa aja yang berhak untuk masyarakat miskin ekstrimnya tadi. Jadi ini memang benar-benar data fix yang memang atau tidak langsung data P3KI yang diserahkan ke kita. Karena di alur Impres nomor 4 tahun 2022 adalah kewajiban kepala daerah termasuk juga bupati atau wali kota untuk memastikan kelurahan dan desa untuk memverifikasi dan validasi itu sudah ada. Dan itu sudah alurnya itu seperti itu. Jadi seperti yang Ibu Rizky tadi sampaikan, apakah memang yang berhak bisa mendapatkan? Karena itu ada tanda tangan saksi, itulah gatekeeper kita, saksi untuk musyawarah kelurahan dan desa itu tadi, masyarakat miskin ekstrim. Dan sedikit saya tambahkan Ibu, bahwasanya di tahun 2022 sudah 11, sekian 5 M kita bayarkan manfaatnya. Di tahun 2023 kemarin kepesertaannya itu mulai dari
Agustus, September, Oktober sampai sampai Desember kita akuisisi untuk di kepesertaan tahun 2024 ini. Jadi Pak Gubernur mengeluarkan Pergub lagi nomor 10 tahun 2023 kemarin, ditambah masyarakat miskin ekstrim. Di situ direvisi, salah satunya ada perlindungan BPJS Tenaga untuk masyarakat miskin ekstrim 10% dan minimal 10% dan pekerja rentan. Berarti ada penambahan dana gitu iya, Pak ya? Minimal. Luar biasa sekali Pak Gubernur Itu kita ini tadi, ya. makanya saya bilang luar biasa karena memang manfaatnya langsung dirasakan oleh masyarakat. Ditambah minimal 5% lagi dari pekerja rentan. Jadi kurang lebih ada 100 anggaran kelurahan dan desa, 100 juta anggaran kelurahan dan desa, 15%-nya itu 10% untuk masyarakat miskin ekstrim dan 5% untuk pekerja rentan. Jadi alhamdulillah sudah terkolek datanya itu 112.000 dari 76.000. Inilah bukti kepedulian Pak Gubernur tadi. Jadi yang seperti Pak Basri bilang, ruang lingkupnya jauh diperbesar, kata Pak Basri. Bukan hanya masyarakat miskin ekstrim aja, tapi pekerja rentan. Kategori pekerja rentan itu adalah yang seperti yang kita sampaikan ya, masyarakat yang bukan penerima upah. Contohnya itu tadi, pekerja rentan ini petani, pekebun, nelayan, peternak, ustadz, mubalih, guru ngaji, guru madrasah, pedagang kaki lima, tukang beca, udah itu buruh harian, juru parkir dan yang lainnya, termasuk pemulung, asisten rumah tangga, termasuk pembantu kita itu udah bisa masuk di situ. Itu kan tenaga kerja rentan yang tidak menerima upah ya Yang Pak tidak menerima upah. Jadi inilah ruang lingkupnya jauh lebih besar dan inilah bahwasanya ini juga pekerja rentan ini dituangkan juga melalui peraturan terkait dari peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 84 tahun 2022 untuk melindungi pekerja rentan bagi yang seperti yang disampaikan tadi. Bagi yang memiliki kemampuan anggaran itu tadi. Dan alhamdulillah Pak Gubernur menginisiasi lagi untuk pekerja rentan. Jadi intinya jauh ruang lingkupnya jauh lebih luas. Masyarakat berhak mendapatkan itu tadi. Berarti luar biasa. Sampai tenaga kerja rentan yang tidak menerima upah pun juga dipikirkan oleh Pak Gubernur untuk mendapatkan kesejahteraan tadi ya Pak ya. Saya sebelumnya berterima kasih sekali nih kepada Pak Sarul dan Pak Basri selaku narasumber di acara podcast di P3AP2 hari ini. Sebenarnya ini menarik sekali obrolan kita hari ini ya Pak ya. Apalagi banyak masyarakat yang belum tahu nih kan. Tapi dengan adanya podcast kita hari ini tentang BPJS Ketenagakerjaan, Sobat DP3AP2, jadi banyak tahu nih tentang BPJS Ketenagakerjaan. Tapi mungkin waktu juga yang membuat kita harus berpisah di sesi ini ya Pak. Mungkin kita bisa lanjut di sesi-sesi berikutnya. Sebelum kita tutup, mungkin saya ingin sedikit mendengarkan statement closing dari Pak Syahrul. Silakan Pak. Ya, terima kasih Bu. Jadi dari podcast kita ini ingin saya sampaikan kepada masyarakat halayak ramai kita di Provinsi Jambi. Bahwasanya saya ucapkan dari saya BPJS Tenaga-Kerjaan Provinsi Jambi kepada Pemprov Jambi, dalam hal ini terkhusus adalah Pak Gubernur kita yang benar-benar pertama adalah keberpihakan beliau terkait dengan perhatian beliau, intervensi beliau untuk benar-benar memperhatikan kesejahteraan masyarakatnya. Jadi ini merupakan kebijakan tindak lanjut luar biasa dari Pak Gubernur memperhatikan masyarakatnya untuk dilindungi ke program BPJS Tenaga-Kerjaan dan benar-benar sudah dirasakan. Dari masyarakat miskin ekstrim dulu kemarin minimal 10% dari bantuan keuangan bersifat khusus, ditambah lagi 5% dari untuk pekerja rentan, jadi kurang lebih ada 112.000 yang sudah dilindungi. Dan juga dirasakan manfaatnya sebesar 11,5 M, begitu juga dengan yang meninggal dan kecelakaan kerja dan juga beasiswa yang sudah diberikan langsung sama Pak Gubernur melalui program BPJS Tenaga-Kerjaan ini. Dalam hal ini juga saya terima kasih banyak juga sama OPD terkait dalam hari ini, Kepala Dinas dan juga DP3AP2, begitu juga Karo
pemerintahan dan juga unsur OPD yang terlibat di dalamnya untuk mensukseskan ini. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan program ini ke depan bisa benar-benar mengentaskan kemiskinan dan memutus rantai kemiskinan, dan apabila terjadi risiko tidak menimbulkan kemiskinan baru, tidak menimbulkan kemiskinan. Dan yang paling penting adalah masyarakat berhak tahu sebegitu pentingnya perlindungan ini dan sebegitu perhatiannya Pak Gubernur kita kepada masyarakatnya, dan sudah dirasakan. Saya kira ini wujud dari kita bahagia kita tinggal di Jambi, ada perlindungan, dan belum tentu provinsi yang lainnya itu mendapatkan. Dan ini terinisiasi dan terbukti oleh pemerintah pusat memberikan penghargaan yang tinggi, dalam hal ini Paritrana Award pada tanggal 20 Oktober kepada Pak Gubernur kita. Sekali lagi mudah-mudahan Pak Gubernur diberikan umur panjang, dimurahkan rezeki, dan segala rencana dan urusan Pak Gubernur dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjalankan pemerintahan di Provinsi Jambi ini. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Syahrul atas statement closing-nya. Aduh, sangat menyentuh sekali nih statement closing dari Pak Syahrul. Sobat DP3AP2, pemerintah Provinsi Jambi telah memberikan bantuan berupa BPJS Ketenagakerjaan, bahwa di mana program ini adalah untuk mengatasi kemiskinan ekstrim. Sekian podcast kali ini, saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.